Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris, Ustadz gimana kabarnya Ustadz? aman, mantap, Alhamdulillah. mantap. Ustadz menjelang Idul Adha, nih saya mau bertanya, saya punya pertanyaan. Semisal ada orang ingin memotong hewan kurban. Ya, Nah, tetapi dalam hukum yang saya pernah dengar tidak boleh lebih dari tiga apa namanya? Tiga, tiga gerakan ya. iya, tiga gerakan itu. Nah, itu bener nggak sih Ustadz? Oke, bagus nih pertanyaannya Faris nih. Sebenarnya menyembelih kurban itu ada syaratnya, Ada syaratnya. harus apa yang diputus, Hmm. yaitu Urat leher, urat nadi ya, Iya. atau untuk jalan napas sama Nafas. jalan darah, Heeh. ya. Itu sebenarnya tidak ada syarat harus 3, Hmm, ya. Tapi kalau bagusnya segera. segera. 3 itu maksudnya itu gini, kalau bisa jangan gini-giniin ya. Iya, maksudnya gitu, Ustadz. Maksudnya itu Heeh. yang ada larangannya itu gini, kalau bisa kita tetap berbuat baik kepada hewan yang Hewan. disembelih, Oh, ya. yaitu dengan cara ditebal, bukan, tajamkan pisaunya. Iya. Nah, biasanya kalau pisau yang tajam itu tidak lebih dari 3 kali, Langsung. seret itu bisa. Iya, oh, iya. Nah, itu dalam rangka menyayangi hewan. Hmm, Ya, maksudnya kasihan kepada hewan, jangan dimainin gitu Iya. kan, tapi kalau bisa cepet. hmm, Ya, walaupun nggak harus cepat sih. Makanya orang membahasakan dengan kalau bisa jangan lebih dari 3 gitu kan ya. Iya. Itu dalam rangka kalau lebih dari 3 kok belum putus-putus juga, berarti jangan-jangan memang pisaunya itu nggak Pisau tajam, kurang tajam. gitu. Itu alasannya itu. Yang ada perintahnya Nabi itu suruh mempertajam pisaunya. pisaunya. Makanya dulu Nabi Ismail ketika mau disembelih bapaknya itu Nabi Ismailnya kan bilang ditajamin pisaunya biar apa? Ya biar cepet aja untuk bisa putus gitu Putus. aja. Ya, makanya ada bahasa 3 kali itu gitu. Biar biar cepat dan ditajamin pisaunya. Kalau 3 kali berarti biasanya itu tajam gitu pisaunya. Biasanya gitu. Ya, tidak tersiksa ya, Ustaz. Iya, betul. Ya walaupun menyiksa hewan gitu kan kita nggak tahu bahasa hewan ya. Iya, betul. Kalau nanti orang bilang menyiksa hewan berarti kamu membunuh juga menyiksa dong kan, Iya. gitu kan ya. Ya, kambing itu ada kan untuk dimakan manusia. Kalau nggak disembelih terus mau gimana kan, gitu kan. Tapi setidaknya dalam rangka menyayangi hewan itu, dalam rangka menyembelihnya kalau bisa ditajamkan. Gitu. Itu yang ada perintahnya. Tapi kalau masalah harus 3 kali jawabannya nggak ada. Tidak ada. Ya, tapi kalau lebih dari 3 kali berarti nggak tajam dong. Iya. Gitu. Oke, Ustadz. Itu bahasanya begitu. Ya, oke. Sama itu Ustadz, semisal hewan kurbannya masih bergerak tapi sudah disembelih. Nah, Sudah dipotong. sudah dipotong tapi belum copot lehernya. Nah, pas hewannya masih gerak, itu langsung dikapak, langsung diputusin itu boleh gak, Ustadz? Ini juga jadi masalah juga nih ya. Karena gini, kita kan nggak boleh makan daging yang bangkai. Nah, ya. Nah, kan gitu ya. Masalahnya kalau udah disembelih nih, terus masih gerak, dipotong nih, gitu kan, sampai putus. Iya. Pertanyaannya apakah jadi bangkai? Jawabannya tidak. Oh, tidak. Karena yang menjadi syarat itu bukan sudah mati, tapi sudah disembelih. Sudah disembelih. Ya. Dan geraknya hewan itu bisa jadi bukan sebagai tanda kalau dia masih hidup. Oh. Karena organ tubuh ya, kalau dipotong itu nggak langsung diem. Iya. Ya, bisa jadi gerakannya itu bukan karena tanda hidupnya, tapi karena ya memang masih ada gerakannya saja. Ya, bisa jadi masih lama nih. Ya kayak misalnya nih, lele sudah dipotong, digoreng itu kan bisa jadi masih lompat tuh. Iya, betul. Maka syaratnya bukan harus mati, tapi harus sudah disembelih. Dan selama sudah disembelih berarti ya nggak masalah, walaupun bagusnya tunggu sampai sudah tidak bergerak. Biar tidak jadi perdebatan. Karena orang begini, wah jangan-jangan matinya bukan karena disembelih, tapi karena dipotong lehernya, kan gitu kan ya. Makanya yang penting sudah disembelih, selesai gitu kan. Yang nggak boleh tuh gini, belum disembelih terus kadang-kadang kalau ayam ya dimasukin ke air. Ya, makanya kadang-kadang yang jadi masalah, jangan-jangan matinya gara-gara air panas. Bukan karena disembelih. Ya, syaratnya hewan boleh dimakan kan disembelih, kan harus sudah mati gitu kan. Dan ketika sudah disembelih berarti udah nggak masalah. Walaupun bagusnya tunggu dulu. Oke. Tapi geraknya hewan itu nggak selalu jadi tanda tentang hidupnya kalau dia masih hidup ya. Bisa jadi memang ada gerakan-gerakan yang tidak atas perintah dari otak gitu kan. Ada gerakan gitu kan. Makanya nggak masalah, tapi bagusnya ditunggu dulu sampai benar-benar diam. Oke, Ustadz. Ini bagus pertanyaan. Oke, makasih Ustadz. Selanjutnya teman saya mau bertanya, Ustadz. Ini mau bertanya juga nih. Oke, Ustadz. Siap. Saya mau nanya ya, Ustadz. Boleh nggak sih Ustadz, misalkan kita mau kurban kambing, tapi
patungan Hmm, tuh. iya ya. Kenapa patungan? Karena uangnya nggak Nggak cukup gitu. Iya, Iya, bagus belum ya. Belum cukup. cukup. Bagus. Gini, patungan untuk beli kambing buat berkurban itu bisa boleh, bisa tidak. Ya, karena awalnya kambing untuk 1 orang, ya, sapi untuk 7 orang, onta untuk 7 orang. Kalau patungan berarti lebih dari seharusnya kambing kok untuk 1 orang, kok patungan 3 orang. Pertanyaannya nanti yang kurban siapa dong, kan gitu kan ya. Iya. Kalau patungan ternyata untuk tahun depan ganti-gantian, sama sekali nggak masalah. Antum nih 3 nih, Iya. berapa harga kambing? 3 juta. Yaudah kita iuran 1 jutaan. Tahun ini atas nama Faris, ya, tahun depan atas nama ini, atas nama ini, kan gitu kan ya. Kan patungan untuk beli 1 ekor kambing sama sekali nggak masalah. Toh tahun depan juga gantian teman yang lain, gitu kan ya. Yang jadi masalah adalah kalau bukan siapa-siapanya, satu kelas, ya, patungan nih, iuran satu kelas orangnya 30, terus 50 ribuan dapat 1 ekor kambing, terus dikurbanin dalam rangka 1 kelas. Masalahnya ini atas nama siapa dong? Kon kambing untuk 1 orang, masa 1 kelas sih, gitu kan. Bisa disiasati sebenarnya. Siasatnya gini, 30 orang patungan sekelas nih, beli 1 ekor kambing. Ya udah 30 tadi nggak berkurban, tapi sedekah kepada orang lain untuk bisa berkurban. Misalnya, ini untuk atas nama siapa? Wali kelasnya kita. Oh, berarti kurban atas nama wali kelas, yang kurban tetap wali kelas, tapi yang lain iuran untuk sedekah kepada wali kelas. Berarti muridnya dapat pahala, wali kelasnya dapat pahala, terus dimakan bareng-bareng. Boleh nggak? Nggak masalah. Berarti tetap kurban atas nama 1 orang, ya, 30 orangnya sedekah kepada 1 orang tadi, gitu kan. Tetapi kalau iurannya kok sekeluarga, ya, dulu Nabi menyebutkan ini ya, di zaman Nabi itu 1 kambing disembelih di 1 keluarga, terus mereka makan bareng-bareng sekeluarga, terus diberikan kepada orang lain. Makanya ada yang bilang 1 kambing untuk 1 keluarga ya. Ini sebenarnya dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu gini, 1 orang udah menyembelih 1 rumah tadi, yang lain sudah selesai nggak nyembelih nggak apa-apa karena ada 1 yang menyembelih. Pahalanya bareng-bareng untuk 1 rumah. Mewakili tadi. Masalah nanti bagi pahalanya gimana? Wallahu alam. Karena kalau urusan pahala bukan urusan kita. Ya, makanya patungan untuk kurban bagaimana hukumnya kalau beli 1 kambing? Jawabannya bisa disiasati. Kalau untuk 1 keluarga nggak masalah, pahalanya bareng-bareng. Mau uang dari anaknya, mau uang dari istrinya, mau uang dari bapaknya, nggak masalah keluarga. Kalau beda keluarga, tapi kalau sedikit orang, ya, bisa arisan aja. Ya, tahun ini untuk si A, tahun depan untuk si B, tahun depannya untuk si C. Itu kan bisa. Atau kalau 1 kelas, kan nggak mungkin urusan tiap tahun kan 3 tahun doang kan. Ya udah, berarti sedekah dari banyak orang kepada 1 orang. 1 orang tadi dapat pahala kurban, yang banyak orang dapat pahala sedekah kepada orang yang mau berkurban. Dan nanti dimakan bareng-bareng, namanya boleh disebut dengan kurban. Oke. Insya Allah difahami? Oke. Sudah mulai patungan? yang nggak boleh itu bukan patungan kurban, tapi kurban patung kambing, itu nggak boleh. Kurban itu beda lagi. Beda ya, beda. lagi itu. Oke, baik. Ustaz, terima kasih. Ini Sama-sama. selanjutnya ada Kak Dafa ingin bertanya. Jadi saya ingin bertanya Ustadz. Oke. Jadi untuk dari syarat-syarat berkurban itu hewan yang boleh, Bagus nih. karena saya pernah dengar lebih dianjurkan untuk yang jantan daripada betina. Oke, siap. Kita bicara mengenai syarat dan afdol. Nah, kalau syarat hewannya, pertama harus dari 3 jenis hewan, yaitu onta, sapi, dan teman-temannya. Karena kerbau juga termasuk sapi ya. Terus kambing dan segala jenisnya. Artinya selain 3 hewan ini nggak bisa dikurbankan. Antum nih kurban apa? Ya punyanya ikan gitu kan ya. Apalagi kucing. Kurban kucing nggak boleh, ayam gitu kan. Makanya pertama dari sisi syarat hewannya, yaitu dari salah satu dari 3 hewan tadi. Yang kedua dari sisi usianya, ada kalau onta 5 tahun minimal, kalau sapi 2 tahun minimal, kalau kambing ada yang setahun, ada yang setengah tahun. Itu kan ada syaratnya. Itu ya. Yang ketiga yang tidak aib. Aib itu maksudnya sakit, yang parah sakitnya, yang matanya buta 1 gitu kan, atau yang sakit yang parah atau yang kurus banget, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau
syarat yang apa, kalau yang aib yang tidak begitu parah, misalnya agak-agak apa namanya botak gitu ya, atau misalnya rambutnya habis gitu kan, itu nggak masalah gitu kan. Itu yang syarat yang dari sisi hewannya. Hanya saja kalau masalah jantan dan betinanya hewan itu bagusnya, bukan syaratnya. Lebih ke dianjurkannya. Dianjurkan. Yang dianjurkan tetap yang jantan. Kenapa? Karena kurban kita itu kan dulu ceritanya Nabi Ismail mau disembelih bapaknya, diganti sama Allah dengan domba yang bertanduk. Dan yang bertanduk biasanya jantan. Ya, biasanya jantan. Kalau yang betina kan nggak bertanduk. Walaupun kalau lagi marah ada tanduknya juga. Kalau betina. Tapi itu bukan betina yang maksudnya Semua betina kan. oh iya, curhat ya. Ya maksudnya kalau ceritanya awalnya begitu ya. Ini ceritanya dulu dari sisi historisnya. Kenapa jantan? Ya, tapi dari sisi logikanya yang jantan itu dikorbankan biar apa? Biar yang betina itu tetap beranak pinak. Untuk melanjutkan dari spesiesnya tadi. Ya, makanya kalau jantan kan nanti dia nggak beranak pinak karena satu jantan bisa ya kawin dengan banyak betina. Kita hewan ya, bicara hewan ya. Kita lagi ngomong hewan ya. Karena kalau laki-laki itu untuk manusia kan gitu kan. Kalau jantan betina untuk hewan kan gitu kan. Oke, makanya kenapa kok dianjurkan jantan? Bukan syarat nih. Dianjurkan jantan karena tadi yang pertama dari sisi historis, yang kedua dari sisi biar kalau yang betina tetap melanjutkan hidup ya. Tapi kalau kurban kok betina pun tidak ditolak ya, walaupun hamil. Kalau hamil gimana tuh, Ustaz? Ya, kalau hamil gimana? Apa hitungnya 2? Dihitungnya tetap satu. Dihitungnya tetap satu ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih hewan ini betina lagi hamil atau enggak, kan kita nggak bisa ngecek juga kan, dia juga nggak ngecek tes urin kan gitu kan. Tes pack kan nggak mungkin kan gitu kan. Makanya kadang-kadang ada hewan yang betina sudah hamil disembelih. Dalam Islam nggak apa-apa, dan hewan yang di dalam perutnya betina tadi itu namanya kan janin tuh, itu tanpa disembelih pun nggak masalah. Jadi ketika ada hewan yang betina kok hamil disembelih nggak masalah. Yang harus disembelih adalah induknya. Kalau di dalam perutnya itu dalam hadis dikatakan sembelihan induk itu ya sama dengan sembelihan janin. Berarti kalau ternyata keluar kok mati janinnya ya, itu boleh dikonsumsi. Tapi kejam betul ya Pak Ustadz ya gitu ya. Sudah janin keluar dikonsumsi. Kejam itu kalau masih kelihatan. Kalau sudah dipotong-potong jadi sate, kita udah nggak bayangin kambingnya. Jangan kita kan kejam nih ya kalau masih kelihatan janinnya kambing itu kan kasihan gitu kan, giliran dimasak kok enak ya kan gitu kan. Karena sate kambing itu yang enak itu namanya batibul ya, balibul batibul itu singkatan, bawah 3 bulan, bawah 5 bulan itu masih kecil tuh di sate, enak itu ya, karena belum alat katanya gitu kan. Kalau kita pakai logika manusia masih kecil kasihan bener ya emang hewan kan beda dengan manusia gitu. Makanya kalaupun sedang hamil betina sah kurbannya, walaupun afdolnya tetap apa? Jantan. Ini bukan masalah sah atau tidak, tapi masalah afdol. Sebagaimana gini, afdolan yang gemuk atau yang kurus? Ya yang gemuk. Kalau antum kurus tenang aja. Waris kurus aman aja gitu. Ini afdolnya saja. Cukup? Saya ada pertanyaan lagi Kak. Cukup. Ya, semoga ya masih muda berkurban. Makanya nanti jadi omongan kambing aja saya korbanin, makanya kalau mendekati antum ya saya berani berkurban kan gitu. Ya, makanya karena jarang nih anak-anak muda nih berkurban, jarang. Karena ya mungkin juga belum punya penghasilan kan gitu ya. Tapi kalau sampai nabung uang dari orang tuanya ditabung untuk kurban, ini hebat. Istimewa ya, makanya kalau Gen Z kok bisa ikut kurban, ini istimewa karena tidak semua orang itu punya privilege dari orang tuanya. Kalau bisa bagus, mungkin udah bisa mulai menabung Ustaz. Betul, dan menabungnya jangan kalau mau Idul Adha, kalau bisa setelah sholat Id untuk tahun depan. Kalau nabungnya cuma sebulan lah berapa? Kalau 12 bulan kan bisa kalau setahun kan 52 minggu nih.
harga kambing berapa? 3 juta. Ya udahlah bagi 52. Itu kan logis tuh. Ya kalau besok lebaran sekarang baru nabung. Ya, kurban perasaan namanya. Kurban ayam ya. Iya, ini kan apa cara pikirnya untuk sekarang itu ya kalau tahu nanti kok mau kurban ya skip dulu nggak apa-apa. Tapi nanti mulai dari sholat Id saya pengen tahun depan berkurban itu bagus.